Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Teh Hadi Juniawan dengan NIM 228561033 dari kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi inovatif yang seringkali dikaitkan dengan mata uang kripto seperti Bitcoin. Nah, blockchain ini adalah jenis database yang mencatat semua transaksi secara desentralisasi dan diverifikasi oleh jaringan komputer global yang biasanya juga disebut dengan miner. Blockchain memungkinkan catatan transaksi yang terdistribusi ini disimpan secara aman dan terhubung satu sama lain melalui serangkaian blok. Nah, setiap blok ini berisi sejumlah transaksi yang telah diverifikasi oleh setiap anggota. Dan setiap blok selanjutnya terhubung dengan blok sebelumnya dengan menggunakan kriptografi. Ini yang membuat data dari blockchain sangat sulit untuk dimanipulasi atau diubah, menjadikan sistem blockchain ini sangat aman. Teknologi blockchain memiliki 4 karakteristik. Yang pertama ada konsensus, immutable, transparan, dan terdesentralisasi. Nah, keunikan dari blockchain ini terletak pada desentralisasi dan transparansinya. Berbeda dengan sistem sentral seperti bank, blockchain diawasi oleh komunitas besar tanpa adanya pihak tunggal yang memiliki kendali. Sehingga tidak ada yang dapat memanipulasi atau menghapus riwayat transaksi. Dengan kata lain, transaksi yang ada pada dalam blockchain ini dikonfirmasi oleh anggota jaringan yang bekerja sama untuk memastikan validasinya. Lalu, bagaimana sih sejarah dari blockchain? Sejarah blockchain dimulai pada tahun 1991. Nah, pada saat itu peneliti yang bernama Stuart Haber dan Scott Stonetta memperkenalkan konsep rantai blok kriptografis untuk mengamankan jejak dokumen digital agar tidak bisa diubah-ubah. Namun, penerapan blockchain yang paling terkenal adalah cryptocurrency atau Bitcoin yang dikembangkan oleh seorang yang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Dalam makalahnya, Nakamoto menguraikan sistem pembayaran peer-to-peer yang bisa bekerja tanpa perantara keuangan pusat. Konsep blockchain yang diajukan oleh Nakamoto ini memungkinkan transaksi untuk dicatat secara tersentral namun terdistribusi, di mana setiap blok dalam rantai yang berisi sebuah transaksi. Setiap blok dihubungkan dengan blok-blok sebelumnya melalui hash kriptografi untuk menjaga keamanan dan integritas data. Nah, kelahiran Bitcoin ini menyebabkan banyak perhatian kepada teknologi blockchain dan penciptaan berbagai mata uang digital lainnya seperti Ethereum. Sejak peluncuran Bitcoin, teknologi blockchain ini berkembang pada pesat dan sekarang diaplikasikan pada berbagai bidang seperti pengelolaan rantai supply, sistem pemungutan suara yang aman, dan administrasi identitas digital dan banyak lainnya. Secara keseluruhan, blockchain ini sudah berkembang jauh dari hanya menjadi teknologi di balik Bitcoin. Blockchain ini menjadi fondasi yang menawarkan solusi terdesentralisasi yang transparan dan aman dalam berbagai aplikasi di dunia nyata. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara blockchain itu bekerja? Pada dasarnya, blockchain adalah jaringan terdesentralisasi dari komputer atau node yang bekerja sama untuk mencatat dan memverifikasi transaksi. Setiap transaksi divalidasi oleh sejumlah node dalam jaringan sebelum dimasukkan ke dalam blok. Nah, blok-blok ini kemudian terhubung satu sama lain dalam sebuah rantai yang tidak dapat diubah-ubah atau immutable. Menciptakan catatan transaksi yang aman dan terpercaya. Teknologi ini tidak hanya relevan dalam dunia cryptocurrency, tetapi dalam banyak aplikasi lain seperti manajemen rantai pasokan. Nah, menciptakan transaksi yang aman dan terpercaya. Jadi, masih bingung dengan cara kerja blockchain? Nah, kali ini saya akan mengilustrasikan bagaimana cara kerja blockchain tersebut di dalam dunia nyata. Supaya mudah dimengerti, beginilah ilustrasi cara kerja blockchain.
Nah, kita bayangin aja ada 3 orang yang sedang makan di sebuah restoran. Nah, orang-orang tersebut yang bernama Lanang, Surya, dan Adi. Adi berinisiatif untuk membayar makanannya dulu. Lanang dan Surya akan membayar dengan Bitcoin. Lanang mengirimkan 1 Bitcoin dan Surya juga mengirimkan 1 Bitcoin ke Adi. Karena tadinya Adi memiliki 3 Bitcoin, sekarang Adi memiliki 5 Bitcoin. Nah, kita balik ke 4 karakteristik yang membuat blockchain itu terpercaya. Yang pertama yaitu konsensus. Nah, ketika Lanang dan Surya mengirimkan Bitcoin ke Adi, transaksi ini hanya bisa tercatat dalam buku kas setelah disetujui sama semua orang yang ada pada jaringan tersebut. Inilah yang dinamakan sebagai konsensus. Yang kedua yaitu immutable. Sekalinya transaksi Lanang dan Surya sudah divalidasi dan tercatat di blockchain, transaksi ini akan permanen dan nggak bisa diubah lagi. Dan ini yang dinamakan dengan immutable. Untuk yang ketiga, semua data di blockchain ini juga sepenuhnya transparan. Jadi semua orang bisa melihat semua transaksi yang pernah terjadi di blockchain. Terakhir, blockchain tidak dikuasai oleh satu pihak, melainkan dijaga dan dijalankan secara bersama-sama oleh semua yang terlibat di dalamnya. Nah, makanya blockchain ini disebut dengan sistem terdesentralisasi. Nah, gimana? Udah jelas kira-kira? Kehadiran teknologi blockchain ini membuka sebuah dimensi baru di dunia internet. Banyak inovasi baru yang sedang dikembangkan untuk mempermudah dan membuat kehidupan kita semakin lebih baik lagi. Bahkan inovasi blockchain ini sudah diterapkan di banyak industri lain loh. Bukan cuma di kripto aja. Contohnya, untuk meningkatkan efisiensi supply chain, sistem ticketing konser, dan lain-lain. Lalu bagaimana dampak blockchain terhadap SDG atau Sustainable Development Goals? Ada beberapa dampak blockchain untuk SDG. Yang pertama ada untuk mengakhiri kemiskinan. Nah, contoh bagus lainnya terjadi di beberapa negara Amerika Latin dengan penerapan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan berdasarkan blockchain. Nah, dalam kasus ini akses yang ada pada layanan tersebut dapat difasilitasi tanpa membebani kelompok yang kurang mampu atau kurang beruntung dengan memberikan mereka identitas digital yang dapat digunakan untuk mengakses layanan tersebut. Untuk yang kedua, ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang solid. Adapun sifat transparansi dan kepercayaan blockchain ini memungkinkan proses persiapan dan pengembangan anggaran publik dipantau secara real time dengan alarm yang bisa diaktifkan mendeteksi penyimpangan. Hal ini menjadikan SDG sebagai mekanisme yang solid dalam memerangi pengingkaran dan korupsi. Untuk yang ketiga ada SDG 9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Untuk mengembangkan pengembangan digital yang lebih formatif dan terhubung, blockchain dapat menjadikan solusi untuk mengurangi data dari sistem terpusat. Ini memungkinkan transparansi dan memperkuat sistem pembayaran yang lebih efisien. Untuk yang keempat, ada pengembangan jual beli yang berkelanjutan dan bersih. Blockchain memiliki potensi untuk memperjelas dan meningkatkan transparansi dalam jual beli yang adil dan berkelanjutan. Data dari sistem digital dapat membantu memverifikasi transaksi dan memastikan produk berkualitas. Ini mendukung tujuan pengembangan jual beli yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, selain semua kelebihan yang saya jelaskan tadi, ada nggak sih kekurangan atau hambatan dari blockchain? Hambatan terbesar blockchain saat ini adalah skalabilitas atau kemampuan memproses banyak transaksi dalam waktu singkat. Contohnya nih, Bitcoin hanya mampu memproses 3-7 transaksi per detik. Sedangkan kecepatan transaksi bisa sekitar 24.000 transaksi per detik. Nah, tapi tenang aja guys. Soalnya kekurangan ini lagi dicoba diatasi oleh generasi blok yang terbaru seperti Polkadot, Cardano, dan juga Ethereum 2.0.
Nah, nantinya jumlah transaksi bisa diproses lebih banyak dan lebih cepat. Nah, sekarang kita ngerti dong mengenai blockchain. Bagaimana nih kira-kira blockchain di masa depan nanti?